Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menuntut ilmu ya. Ibu doakan bagi teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah berikan kesehatan seperti sedia kala lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Yuk teman-teman, sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran ke-1. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, yuk mari kita cermati dulu tujuan pembelajaran hari ini. Teman-teman, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman bisa diperoleh di mana saja, seperti di sekolah, di rumah, di tempat wisata, atau di tempat bermain. Contohnya, pengalaman Dedi di tempat wisata. Dia pergi ke pantai, berenang di pantai, bermain pasir, atau pengalaman Dedi di rumah, dia membantu ayahnya mencuci mobil, membantu ibunya membersihkan rumah, atau pengalaman Dedi dengan teman-teman seperti bermain sepeda dan lain-lain. Bagaimana dengan teman-teman? Pengalaman apa yang sudah teman-teman lakukan? Teman-teman, pengalaman itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Contoh pengalaman yang tidak menyenangkan yaitu jatuh dari sepeda, berebut mainan dengan adik, atau berantem dengan adik. Teman-teman, jika kita melakukan kesalahan kepada adik kita, apa yang harus kita lakukan? Iya betul, kita harus meminta maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Teman-teman, mari kita perhatikan contoh ungkapan permintaan maaf antara Dedi dengan ibunya. Ibu berkata, "Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini?" Kemudian Dedi menjawab, "Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen ini sudah habis." Kemudian ibu menjawab, "Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah." Kemudian Dedi menjawab, "Baik, Bu." Dedi hendak pergi ke warung untuk membeli pulpen. Teman-teman, apakah teman-teman tahu kalau pulpen itu bisa diukur loh? Pulpen bisa diukur menggunakan alat ukur panjang baku. Contoh alat ukur panjang baku yaitu penggaris, meteran, dan jangka sorong.
Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Panjang pensil diukur dengan penggaris satuan panjang cm. Panjang bahan diukur dengan meteran pita, satuan panjang cm dan meter. Panjang tanah diukur dengan meteran gulung besar, satuan panjang meter. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini dapat dipahami? Nah, sekarang coba perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut ini. Langkah-langkahnya, pertama, letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Kemudian, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjang pensil, yaitu 17 cm. Sekarang, mari kita perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran berikut ini. Pertama, letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Kemudian, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang akan diukur. Sekarang, mari kita perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumah kita, seperti lemari, pintu rumah, dan kulkas. Itu menggunakan alat ukur meteran. Kemudian, sisir, sikat gigi menggunakan alat ukur penggaris, dan cincin menggunakan alat ukur jangka sorong. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa memahaminya? Nah, sekarang teman-teman silakan praktikan mengukur benda-benda di sekitar rumah. Minimal 5 buah benda ya. Kemudian teman-teman kelompokkan jenis benda berdasarkan alat ukur yang digunakan. Catat hasil ukuran di LKS yang ibu bagikan. Tidak lupa bubuhkan tanda tangan orang tua. Setelah pulang dari warung, Dedi duduk santai sambil bernyanyi. Teman-teman, saat kita bernyanyi, bunyi yang dikeluarkan berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi yang pendek. Kita dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Panjang pendek bunyi disebut pola irama. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Lagu anak menggunakan pola irama yang diulang atau sama. Contohnya, pola irama 2 artinya setiap birama dalam lagu terdapat 2 hitungan atau ketukan. Sekarang teman-teman, mari kita perhatikan lagu berirama 2 berikut ini. Pada lagu Kapal Api ini, perhatikan kembali tanda titik pada lirik lagunya. Setiap ada tanda titik dinyanyikan dengan bunyi pendek, sedangkan pada tanda atau simbol strip 2 dinyanyikan dengan bunyi panjang. Makin lama makin jelas bentuk rupa
Nah, sekarang teman-teman, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Paman Datang. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku riang tidak terberi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Bagaimana teman-teman? Seru bukan bernyanyi bersama? Untuk itu silahkan teman-teman nyanyikan kembali lagu Paman Datang di rumah masing-masing ya. Siap? Sebagai penutup, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya.